Pengertian filsafat kurikulum. Dalam buku Philosophy of Education, Pring memaparkan arti etimologis kata filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia berasal dari gabungan dua kata, phileo atau philos atau philia, yang berarti cinta, dan sophie yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Mencintai suatu nama sama halnya menginginkannya. Kebijaksanaan bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan, karena seseorang mungkin memiliki pengetahuan, tetapi tidak selamanya bijaksana. Kebijaksanaan berarti kemampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal dan memberikan penilaian yang baik karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Kebijaksanaan merupakan pengetahuan yang terimplikasi dalam segala situasi. Untuk memiliki kebijaksanaan, individu berupaya sengaja untuk memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, filsafat memberi manusia hikmat terhadap apa yang dipahami menyangkut alam semesta dan implikasinya dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Pemikiran para ahli membedah pengertian filsafat perlu dikemukakan beberapa pandangan para ahli sesuai mazhab filsafatan yang dimilikinya. Yang pertama, Plato mengatakan bahwa filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Yang kedua, Aristoteles mengatakan bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asal segala benda, sehingga filsafat bersifat ilmu umum. Pekerjaan penelitian tentang sebab telah dibagi oleh filsafat dengan ilmu. Yang ketiga, Cicero, tokoh besar mazhab filsafat Stoa, berpandangan bahwa filsafat adalah the mother of all the arts, induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat sebagai arts vitae, seni kehidupan. Landasan kurikulum. Landasan filsafat kurikulum merupakan dasar pemikiran yang bersumber dari pandangan hidup, nilai-nilai, keyakinan, serta konsep tentang hakikat manusia dan pendidikan yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum. Filsafat berperan penting dalam memberikan arah, tujuan, serta makna dalam proses pendidikan, sehingga kurikulum tidak hanya bersifat teknis, tapi juga memiliki nilai dan tujuan yang jelas. Dalam dunia pendidikan, filsafat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa tujuan pendidikan, apa yang seharusnya diajarkan, bagaimana cara mengajar yang baik, serta nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Oleh karena itu, setiap kurikulum pasti didasarkan pada aliran-aliran filsafat tertentu yang memengaruhi isi, metode, dan tujuan pendidikan. Landasan filsafat kurikulum juga berkaitan erat dengan pandangan tentang hakikat manusia. Apakah manusia dipandang sebagai makhluk rasional, sosial, atau individu yang bebas? Akan sangat mempengaruhi bagaimana kurikulum disusun. Dengan demikian, filsafat menjadi dasar yang sangat penting agar kurikulum dapat menghasilkan manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Aliran-aliran filsafat kurikulum. Yang pertama, idealisme. Pengertian idealisme adalah aliran yang menekankan bahwa realitas utama itu adalah ide, pikiran, atau nilai-nilai spiritual, bukan benda fisik. Dalam kurikulum, fokus pada pengembangan akal dan moral. Ilmu dianggap berasal dari pemikiran dan nilai luhur. Yang kedua, perennialisme. Pengertian perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya abadi. Aliran ini percaya bahwa adanya kebenaran yang bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Dalam kurikulum, fokus pada materi klasik dan kurikulum dasar, menekankan pada logika, rasionalitas, dan disiplin intelektual. Yang ketiga, realisme. Pengertian realisme beranggapan bahwa dunia nyata itu benar-benar ada dan bisa dipahami melalui panca indera. Dalam kurikulum, fokus pada ilmu pengetahuan dan fakta nyata, pembelajaran berbasis observasi dan pengalaman langsung. Yang keempat, pragmatisme. Pengertian pragmatisme menekankan bahwa kebenaran itu dilihat dari manfaat dan hasilnya dalam kehidupan nyata. Dalam kurikulum, fokus pada pengalaman dan praktik langsung belajar dengan metode learning by doing, belajar sambil melakukan. Kurikulum fleksibel mengikuti kebutuhan zaman. Yang kelima, eksistensialisme. Pengertian eksistensialisme menekankan bahwa manusia bebas menentukan pilihan yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dalam kurikulum, fokus pada pengembangan diri dan kebebasan individu, menghargai minat, bakat, dan pilihan siswa. Kurikulum lebih personal dan fleksibel.
Kesimpulan, filsafat kurikulum merupakan landasan pemikiran dan pandangan mendasar yang menjadi acuan utama dalam proses perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, hingga penilaian kurikulum. Filsafat ini berfungsi sebagai pedoman arah, penentu tujuan pendidikan, serta dasar pemilihan materi, metode, dan pendekatan pembelajaran agar seluruh komponen pendidikan berjalan searah dan konsisten. Tanpa landasan filsafat yang jelas, kurikulum akan kehilangan arah dan tidak memiliki pondasi yang kokoh. Landasan filsafat kurikulum adalah pondasi pemikiran dari sumber dari nilai-nilai, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan. Di Indonesia, landasan filsafat yang utama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan agar kurikulum sesuai dengan jati diri bangsa. Selain itu, landasan ini dipengaruhi oleh berbagai pandangan filsafat pendidikan yang menentukan arah pembentukan karakter, pola pikir, dan kompetensi peserta didik.